Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kriselda Fatia Abuan. Saya dari Prodi S1 Kebidanan, NIM A1A220016. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan memulaikan hasil presentasi saya dengan judul Deteksi Dini Gangguan Psikologi pada Remaja dan Perimenopause. Yang pertama itu ada pengertian psikologi. Psikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia. Pengetahuan di bidang psikologi secara khas digunakan untuk melihat menindaklanjuti masalah kesehatan mental serta memahami dan menyelesaikan masalah-masalah di berbagai bidang yang berbeda dalam aktivitas manusia. Salah satu contoh dalam hal ini adalah konseling yang dapat dilakukan di sekolah, keluarga maupun di perusahaan. Yang berikutnya itu di Indonesia sendiri terdapat berbagai permasalahan yang muncul dan dapat memicu gangguan fisik, psikis antara masih kurangnya sumber daya manusia, pencipta lapangan kerja, sementara hal ini tidak terimbang dengan jumlah pencari kerja atau buruh tani. Hal ini menyebabkan meningkatkan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, misalnya pengangguran yang meningkat atau kurang mampunya seseorang dalam menyelesaikan diri di masyarakat, dapat memicu munculnya stres, tekanan, depresi, dan juga gangguan mental individu sampai dengan tingkah laku yang berat. Misalnya itu muncul perilaku-perilaku abnormal. Slide berikutnya ada pengertian masa remaja. Masa remaja merupakan yang penuh gejolak pada masa ini atau mood dalam atau yang disebut dengan suasana hati. Biasa berupa dengan sangat cepat perubahan mood atau swing yang drastis pada para remaja. Ini seringkali dikarenakan beban pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, atau kegiatan sehari-hari di rumah. Meski mood remaja yang mudah berubah-ubah dengan cepat. Hal tersebut belum tentu merupakan gejala atau masalah psikologi dalam hal kesadaran diri pada masa remaja mengalami perubahan yang drastis dalam kesadaran diri mereka atau disebut self-awareness. Mereka sangat rentan terhadap pendapat orang lain karena mereka menganggap bahwa orang lain sangat mengagumi atau selalu mengkritik mereka seperti mereka mengagumi atau selalu mengkritik mereka seperti mengagumi atau mengkritik diri mereka sendiri. Slide selanjutnya ada perkembangan psikologi pada remaja. Masa remaja adalah masa yang ditandai oleh adanya perkembangan yang pesat dan dari aspek biologik atau psikologik dan juga sosialnya. Kondisi ini meningkatkan terjadinya berbagai harmonisasi yang membutuhkan penyeimbangan psikososial yang matang dan adekuat sesuai dengan tingkat usianya. Kondisi ini sangat bervariasi antara remaja dan menunjukkan perbedaan yang bersifat individual, sehingga setiap remaja diharapkan mampu menyesuaikan diri mereka dengan tuntunan lingkungannya. Masalah aktual kesehatan mental remaja saat itu yang pertama, perubahan psikososial, pengaruh teman sebaya, perilaku berisiko tinggi, kegagalan pembentukan identitas diri, gangguan perkembangan moral, yang terakhir stres di masa remaja. Di slide yang terakhir ini ada penyebab premenopause. Premenopause adalah remaja alamiah seorang wanita yang merupakan hal yang moral terjadi seiring dengan pertumbuhan usia, produksi estrogen dan progesteron naik turun secara tidak berurutan. Perubahan pada tubuh selama premenopause merupakan hasil dari peningkatan dan menurunnya estrogen yang tidak beraturan. Gejala premenopause. Gejala utama dari fase premenopause adalah siklus menstruasi yang tidak beraturan. Kondisi ini terjadi karena ovulasi atau disebut pengeluaran sel telur
Tidak dapat diprediksi lamanya waktu menstruasi dapat lebih lama atau lebih pendek, dan menstruasi dapat datang lebih cepat atau lebih lama dari siklus normalnya. Saat mendekati fase menopause, siklus menstruasi makin memanjang atau menstruasi semakin jarang. Apabila selama 12 bulan berturut-turut tidak terjadi periode menstruasi, maka menopause telah terjadi dan periode premenopause berakhir. Di slide yang terakhir ini ada pengobatan premenopause. Bila gejala premenopause yang dialami rasa cukup gangguan, seorang wanita dapat memperoleh penanganan khusus. Tujuannya adalah untuk membantu melewati masa premenopause dengan lebih ringan, seperti terapi yang diberikan umumnya berupa terapi hormon, misalnya dengan pemberian pil KB, susuk, dan suntikan progesteron. Yang berikutnya ada pencegahan premenopause. Tidak ada seorang pun yang dapat mencegah terjadinya premenopause. Walaupun demikian, perubahan gaya hidup terbukti dapat membantu meringankan gejala dan mengatur mood harian selama premenopause berlangsung. Perubahan gaya hidup yang dimaksud meliputi itu yang pertama yang harus kita lakukan itu berolahraga secara rutin. Yang kedua, berhenti merokok dan mengonsumsi minuman. Ketiga, beralkohol tidak cukup dan tidur cukup dan teratur. Yang terakhir, meningkatkan asupan kalsium. Itu adalah hasil dari pencegahan premenopause. Sekian dan terima kasih. Itu adalah hasil dari presentasi saya dengan judul deteksi dini gangguan psikologi pada remaja dan perimenopause. Kayaknya hasil presentasi yang saya berikan bisa mengerti dan memahaminya. Sekian dan terima kasih. Salam dari saya.